Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan SPK dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau yang disingkat dengan SAW. Perkenalkan, nama saya Ismail, NIM saya A12 2018-059118. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana kelompok saya yaitu A126601U dengan dosen Pak Fajrian Nur Adnan MCS. Pada kesempatan kali ini, kasus yang kita coba adalah SPK dalam pemberian beasiswa, yaitu dengan metode SAW tadi. Yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan data-data yang diperlukan. Data pertama yang kita perlukan adalah kriteria. Pada kriteria terdapat kode kriteria, nama, atribut, dan bobot. Pada atribut dapat dibedakan dengan cost dan benefit. Cost biasanya terkait dengan uang dan angka, sedangkan benefit termasuk ke dalam keuntungan yang didapatkan oleh orang tersebut. Kemudian penentuan bobot ditentukan dengan seberapa penting, seberapa perlunya kriteria tersebut di dalam penyelesaian masalah kita. Kemudian yang kedua ada data CRIPS. Pada data CRIPS terdapat kode kriteria, nama kriteria, CRIPS, dan nilai. Nah, CRIPS di sini yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria yang sifatnya opsional. Contoh, penghasilan orang tua kurang dari 1 juta sampai lebih dari 4 juta. Kemudian kita tentukan nilainya berdasarkan CRIPS tersebut dari 20 sampai 100. Berlaku untuk semua kriteria. Jadi penentuannya sesuai dengan keperluan kita. Kemudian masuk ke data alternatif. Data alternatif adalah orang yang subjek dari kriteria yang akan kita lakukan. Karena di sini pemberian beasiswa, maka subjek kita adalah 5 orang ini. Kemudian kita masuk ke data nilai alternatif. Nah, dalam nilai alternatif mencatat nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria. Jadi dari 5 orang subjek kita masukkan nilai yang telah kita rank tadi, sehingga dapatlah angka sebagai berikut. Nah, setelah nilai sudah kita temukan, baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu memulai perhitungan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang pertama yaitu tahap analisa. Pada tahap analisa kita mengubah nilai pada alternatif sesuai bobot pada data CRIPS. Nah, di sini kan terdapat kurang dari 4.500.000, semesternya berapa, tanggungan orang tua, saudara, dan nilai. Kemudian kita masukkan bobotnya sesuai dengan nilai yang sudah ada di sini. Setelah kita dapatkan semua nilai, maka tahap selanjutnya adalah kita lakukan normalisasi. Normalisasi dapat kita lakukan menggunakan rumus RIJ sama dengan XIJ per max XIJ atau min XIJ per XIJ, dimana jika J ialah atribut dengan keuntungan atau benefit dan jika J ialah atribut biaya atau cost. Nah, di sini saya selipkan perhitungannya. Contoh perhitungan dapat kita lihat. Nah, contoh perhitungan. Misal untuk kriteria C1 karena dia cost, C1 cost, maka kita cari min dari nilai yang ada tadi. Terdapat 40. Maka setiap nilai kita bagikan 40. 80, 40 bagi 40 dan dapatlah nilai. Kemudian untuk C2 karena benefit maka kita cari max. Maxnya dapatlah 80. Maka dari nilai 20 hingga 20 kita bagikan dengan 80. Maka dapatlah nilai yang kita cari. Kemudian kita ulang sampai C5. Untuk penentuan cost dan benefitnya terdapat di awal tadi. Jadi pada atribut awal telah kita tentukan yang mana cost dan benefit. Nah, setelah normalisasi, maka terakhir kita lakukan perankingan. Pada perankingan kita mengalihkan bobot kriteria setiap baris matriks nilai normalisasi. Contoh untuk alternatif 1, pada alternatif A1 kita coba contoh untuk perhitungan dalam
mencari perankingan. Rumus perankingan adalah nilai dikali bobot ditambahkan nilai kali bobot keseluruhan atribut. Jadi dari awal hingga akhir. Nah, untuk menentukan nilai telah kita dapatkan dari normalisasi tadi. Sedangkan bobot kita dapatkan di awal. Pembobotan awal sesuai dengan keperluan. Setelah kita memasukkan nilai dan bobot dalam satu tabel, kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan rumus untuk lebih simpelnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nilai kali bobot tersebut kita tambahkan dengan C2, C3, C4, dan C5, maka didapatlah 29,75. Atau bisa dilihat di sini untuk lebih simpelnya. Setelah ditambahkan semua atribut, maka dapatlah 29,75. Itu untuk perhitungan ranking. Setelah semua atribut kita hitung dan kita mendapatkan total, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, dari nilai terbesar sampai nilai terkecil, maka kita susunlah ranking berdasarkan nilai terbesar 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan akhir bahwa alternatif 4 mendapat nilai terbesar yaitu 81,5 sehingga menjadi rank 1 atau yang bisa kita sebut dengan alternatif terbaik. Maka yang sepantasnya mendapatkan beasiswa berdasarkan pembobotan dan perhitungan kita adalah A4, atau di sini kita sebut dengan leveling. Jadi leveling lah yang berhak mendapatkan beasiswa sesuai dengan perhitungan kita tadi. Nah, sekian video ini saya buat. Semoga yang menonton dapat memahami. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Saya salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.